Nangis sih, cuma nggak di depan orang-orang dong. Tapi gue penasaran. Emang lu pernah nangis sih? Sering gue nangis. Di luar konteks kedukaan ya. Iya. Lagi boker gue nangis. Selamat datang kembali di Biar Baper, obrolan liar banyak perspektif di episode kedua. Pertama suka-suka lah. Yang kemarin pengantar. Ini episode keberapa lah? Kedua kita anggap kedua, kemarin yang pertama. Kita mau ngomong ini nih, topiknya Boys Don't Cry. Waduh, Kenapa Boys Don't Cry? langsung serius ya? Langsung serius. Gak apa-apa serius. Kenapa Boys Don't Cry? Gara-gara gue, kenapa ya? Dengerin lagu. Tadi kita dengerin lagu soalnya sebelum ini. Gue lupa nih. Yang satu Dewa, yang satu lagi The Cure. Gue skip. Kalau Henry kayak The Cure emang, Boys Don't Cry. Gue cry mulu gue. Ya ampun. Kita dengerin lagu tadi. Kita dengerin lagu Boys Don't Cry. Tapi Dewa bilang Menangis lah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, emang boys cry nggak? Kalau cry pastilah, orang pasti cry. Iya. Cuma kapan dan bagaimana cry-nya? Kalau gue ya, pengalaman gue pasti nangis kalau ada kedukaan. Itu pasti nangis. Terutama nangisnya bukan hanya karena berdukanya, kehilangan orangnya, ditambah melihat keluarganya yang kehilangan. Itu cukup sedih sih. Tapi kayaknya semua orang juga begitu. Tapi gue menangis juga nonton film sedih. Bukan sedih. Lebih pada terharu. Contoh ya, film yang gue menitikan air mata gitu. Ini bukan yang hanya berkaca-kaca ya. Film The Patriot. Pernah nonton nggak? Mel Gibson. Adegan saat si Mel Gibson mau berangkat. Jadi ceritanya Mel Gibson ini dibohongin nih Heath Ledger, anak pertamanya. Iya, si Susan, anak terakhir yang kecil, itu nanyain mulu, udah ngomong lo. Oh iya, udah ngomong, gue seneng banget. Ini dia ngomong apa, dia nanyain gue gak? Iya, dia nanyain lu. Padahal dibohongin nih Heath Ledger, karena si Susan, anak yang terakhir, sampai terakhir bapaknya ketemu, si Mel Gibson ketemu, nggak pernah ngobrol gitu. Nah, jadi pada saat balik mereka ketemu lagi, tetap nggak ngobrol nih. Nah, pada saat Mel Gibson mau berangkat, dia bilang ke Susan, gue sebelum berangkat gue pengen denger suara lu dong. Nggak mau, tetap ngambek, anaknya tetap ngambek. Sampai akhirnya Mel Gibson dan Heath Ledger kudanya udah jalan, dikejar sama si Susannya. Papa don't go. Nah, itu tuh apa ya? Mengharukan sih menurut gue, karena tidak dalam situasi sedih kan secara film gitu, tapi mengharukan di situ. Gue nggak tahu sih, actingnya Mel Gibson bagus banget sebagai bapak yang gue mungkin akan mati besok, gue akan ketemu lagi, tapi gue masih senang melihat lu bisa mengungkapkan perasaan sama gue sebagai ayah. Nah, kira-kira gitu. Itu salah satu film yang bikin gue nangis ya, meneteskan air mata gitu. Tapi kalau yang berkaca-kaca sih banyak. Gitu. Nah, dan gue juga nggak tahu, gue tipikal yang nggak ragu untuk ikut emosi saat nonton film ya. Gitu, karena menurut gue memang film tujuannya kan itu ya, mengaduk-aduk emosi gitu. Makanya kemarin gue cerita tadi, gue nonton Black Adam, nggak relate gue sama Black Adam gitu, karena secara emosi nggak ada siapa Black Adam ini, siapa, kenapa gue harus merasa relate dengan perjuangan dia gitu, nggak tercapai menurut gue. Gitu, beda sama Spider-Man. Gue selalu gue terharu, tapi tidak sampai ini juga sih. Setelah Spider-Man, terutama Spider-Man 2 ya Tobey Maguire. Nah, kenapa gue terharu? Dia di satu sisi sadar bahwa dia kan karyawan Daily Bugle. Daily Bugle tuh malah ini freelance ya. Kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah pengantar pizza, gue lupa deh di Tobey Maguire yang kedua. Pengantar pizza. Dan dia akhirnya gara-gara jadi Spider-Man, dia merasa punya tanggung jawab. Great power comes great responsibility. Dia merasa harus selalu menjaga neighborhood gitu kan. Sampai pada titik dia juga akhirnya terpaksa kadang-kadang mengingkari, bahkan kadang-kadang ya malah terlalu sering dia mengingkari janji untuk nonton Jane di teater gitu. Nah, disitulah dia mengalami dilema, gue ini punya kekuatan tapi gue juga harus menjalankan hidup sebagai manusia biasa, tapi nggak bisa dua-dua, gimana? Itu juga gue terharu sih, tapi nggak sampai ini gitu sih. Gue kalau nonton film sih kena juga gitu. Boys Don't Cry. Boys Don't Cry.
Nangis sih, cuma nggak di depan orang-orang dong. Enggak, tapi gue penasaran kali, gue penasaran. Emang lu pernah nangis sih? Gue pengen tahu dong kapan lu nangis. Nangis. Gue tapi lihat lu sedih aja jarang. Iya. Maksudnya sedih yang gimana ya, Di? Sedih yang lu lebih datar gitu. Iya. Lu tidak emosional menurut gue selain kalau lu ketawa ya, maksudnya ketawa benar-benar lucu gitu. Tapi gue jarang lihat lu emosional sebenarnya. Iya. Iya sih. Kapan lu terakhir nangis? Baru kemarin sih waktu salah satu teman kita satu teman kami berpulang ya. Ya itu sih ya. Nangis cuma di kamar mandi. Soalnya waktu itu gue lagi di hotel, orang-orangnya banyak gitu. Oh. Sebelum Nangis, itu? Nangis. Hah? Sebelum itu. Dalam konteks yang lain deh. Dari konteks lain. Kalau itu kan kedukaan, maksudnya kedukaan sih kita sepakatin lah ya. Iya, kedukaan pasti. Itu udahlah gitu, itu sesuatu yang apa ya? Lu nggak bisa. Ini bukan sesuatu yang bisa lu kontrol gitu. Jadi udah di luar kuasa lu ya. Konteks lain apa, Di? Yang lu nangis, Di? Nonton film juga kadang nangis, cuma ya nggak di bioskop nangis. Maksudnya kalau di bioskop gitu nonton, gue nggak bakal nangis. Nggak bakal nangis. Gitu. Enggak. Kayak orang pura-pura kentut dong. Pura-pura batuk. Batuk. Aduh, kok keringatan ya. Tapi ngelapin di sini enggak sih. Kan AC. Kan di bioskop AC. Enggak sih, kalau misalnya nonton nangis, cuma nggak ketika banyak orang tuh nggak bisa aja. Iya. Nggak bisa aja. Mungkin kalau gue nonton sendirian di kamar atau di rumah gitu yang pakai laptop atau pakai handphone sih ya terbawa juga karena kondisinya kan emang lu sendiri gitu ya, ngerasain kayak wah nih kebawa sama filmnya. Cuma kalau misalnya lagi rame-rame gitu kayak tiba-tiba di sebelah nangis, gue pengen ketawa sebenarnya. Apa sih mas? Jadi kalau di bioskop nonton film, lu berharap ada yang nangis dulu aja. Supaya bisa ketawa. Ibu jangan ikutan nangis. Cari siapa yang nangis. Iya, kayak terakhir tuh nonton yang cukup sedih kan, ngeri-ngeri sedap ya. Itu tuh sedih. Cukup terharu gue sebenarnya pas bagian. Kalau pun Batak. Hah? Iya. Gimana ya? Kan lu bukan Batak. Iya sih. Lu kan Manado. Gue kebetulan saya Jawa. Konfliknya. Oh Iya, waktu bapaknya nyamperin anak ke yang anaknya komedian gitu tuh. Itu kan menurut gue kayak itu kayak ke bawah gitu. Cuma waktu itu di sebelah gue, karena gue nonton di Bintaro ya, ada cici-cici 2 orang. Yang satu nangis kejer, yang satu sosok nangis tapi nangis juga. Kan gue akhirnya kayak anjir, gue pengen ketawa nih, cuma lagi begini. Orang buta nonton orang buta. Gue kayak aduh. Tapi lu sama menghibur orang. Iya. Kok gitu sih? Tapi keluarin tisu. Gue kayak aduh gimana ya, lucu juga nih. Nangis kejer tuh gimana sih? Istilah nangis kejer? Yang apa gimana sih? Sesegukan. Oh, yang berat ya, maksudnya nangisnya sampai napas berat ya kayaknya. Iya. Ya akhirnya nggak jadi nangis kan? Nangis. Nangis kan? Nangis gue. Sering gue nangis. Di luar konteks kedukaan ya? Iya. Lagi boker gue nangis. Susah banget keluarnya. Itu jatuhnya penyakit sih emang. Itu penyakit Hen. Bukan yang itu. Sudah. Tapi gue pernah, gue lupa banjir tahun berapa. Sama kayak Henry konteks Henry ya. Nangis karena rasa sakit. Iya. Jadi gue luka kena paku. Oh, itu sakit. Batin pakai itu. Oh iya. Gak kuat sih. Sebenarnya bukan sedih. Iya. Tapi yang keluar air mata aja gitu. Sakit gitu. Iya. Gitu terjadi. Tapi benar sih. Masuk akal juga. Sakit banget. Itu kayak lo nangis lagi di dukun mata tulang gitu. Gue mau berangkat kantor, nyokap gue ngeliat gue netesin air mata, dia nanya kenapa. Ya karena nyokap nanya ya kan dia khawatir. Gue bilang kayak gue berasa capek aja, gue bilang gue berasa nggak adil, gue bilang gitu. Kenapa susah banget ya gitu. Ketika kan biasanya misalnya A B C D lu berasa harusnya hasilnya udah pasti gitu. Karena gue udah konsul sama banyak orang, ternyata ya pada realitanya ya banyak dinamika ya ternyata nggak bisa apply ke gua gitu sih yang bikin gua kayak bos kantor yang gua gak demen-demen amat kerja di tempat itu. Ini kantor gua yang sebelumnya sekarang. Oke, kami mengerti. Sekarang suka. Mantap kantornya sekarang.
makanya pindah. Kayak pindah. Sekarang kan. Iya, gue kayak ada capek banget dah. Ya udah akhirnya ya nangis gue. Gitu. Itu kayak apa ya? Bukan berduka, bukan apa ya? Emosional. Iya, gue emosional gue. Rasa lelah. Iya, dan itu lagi pandemi. Oh iya. Lagi pandemi akumulasi itu. semuanya. Ya, akumulasi semuanya. Jadi kayak pandemi emang berasa sendirian banget sih emang ya. Gak bisa kemana-mana. Itu tuh berasa banget sendirian banget. Gue masih udah pandemi tetap disuruh ke kantor. Kantor lama. Kantor lama. Di situ kayak gila udah capek sih. Kalau putus cinta. Nah, ini berat nih anjir. Waduh. Gimana ya? Gue nangis. Ya, nangis aja lah. Tapi nggak kelihatan orang. Ah iya. Tapi gue tidak pas curhatnya juga gue nggak mau nangis di. Iya. Gue pernah sih alamin temen gue curhat lagi putus gitu. Nah iya sama. Nangis. Waktu itu kondisinya lagi di restoran. Restorannya cukup rame lah ya kan. Restoran cukup rame. Belakang gue booking 10 orang berjejer set. Sebelah sini gue. Berdua. Gue masih sendiri kan. Gue pesan makan dulu teman gue lama. Lama datang temen gue. Lu mau makan? Lu mau pesan apaan? Enggak, gue gak lapar. Oke, udah duduk. Terus tiba-tiba cerita nangis. Berduaan tuh. Berduaan. Seberang-seberangan. Seberang-seberangan. Okay. Lu ngebayang gak waiters yang datang ngasih makanan ke gue mikirnya apa? Lu gay. Gak apa-apa juga sih. Kami tidak menghina kaum gay. Lo lagi mutusin lah pacar lo. Iya kan? Iya kan? Kondisinya gue makan lah ya kan. Ya anjir. Berdarah dingin lelaki ini mutusin pacarnya sambil nyuap bakso. Yang lebih gue yang lebih bingung lagi saat itu tuh. Gue ngontak temen gue, cuy temenin gue dong. Temen kita begini-begini nih. Temen gue di chat di grup. Hahaha. Lo aja. Semenjak itu gue selalu berpikir ya mungkin mendingan laki-laki tuh nggak nangis di depan banyak orang sih. Semenjak itu. Publik ya gitu. Iya. Enggak dong, tapi kan lu bilangnya kalau gue mikirnya lu nggak pengennya laki nangis depan lu berduaan. Itu bukan laki nggak pengen lu nangis depan publik. Bener sih, itu bener sih. Itu lu tengsin. Enggak, bukan tensi awkward. Apa? Oh, iya. Saya mau ketawa. Nangis bareng tambah aneh. Nangis bareng tambah aneh. Nah, main puk-pukin. Gimana nih? Kok nggak layak juga ini dipuk-puk, ya kan? Yang seberang gue cakep lagi. Gue bilang seberang gue cakep lagi. Kalau dia sampai lihat gue kayak gini, gue gimana ya? Lu nggak mau jatuh harga. Dan yang bangke kejadian itu nggak sekali doang, teman-teman nih. Kejadiannya 2 kali dengan orang yang sama. Iya. Kayak gitu terus. Itu lagi di coffee shop. Berarti itu salah lu nggak belajar dari pertama. Iya. Itu salah. Iya. Harusnya lu ajak ke rumah lu, nangis di rumah lu. Ya, kalau udah sehatin. Lagi di rumah lagi. Kalau kan lu udah sehatin, bro. Kalau mau nangis lain kali jangan sama gua. Pilih yang lain. Iya dong. Kalau waktu itu gue rasa terjebak tuh. Gue janjian bareng-bareng emang. Gue berpikir berdua bertiga lah nih. Ya datang set gue datang, dia datang. Kok yang lain gak datang? Gue tanya di mana, di rumah. Hujan anjir. Kejadian lagi. Tapi boleh tapi berarti boleh nggak nih cowok? Nggak masalah. Kalau menurut gue nggak masalah. Cuma ya kalau buat lu pribadi, kalau buat pribadi sih nggak. Kalau jangan bareng. Lu memilih tidak untuk menangis di depan orang lain. Iya. Curhat sambil nangis? Curhat sambil nangis kebetulan belum pernah sih, Lon. Oke. Belum pernah sih. Gila deh, hidupnya bahagia bener. Gak ada hal yang berarti sedih. Selain kematian. Gitu aja kesimpulannya. Era juga lempeng yuk. Nggak pernah putus cinta gak sih? Aduh. Minum dulu. Biar ada jawaban. Gue nangis putus cinta, tapi apa? Gue lupa lah gue tangisin apa ya? Lama badur. Nggak tahu, gue lupa. Mungkin kan sedih aja. Iya. Terharu lah. Setelah nggak terharu sih. Tadi nonton The Patriot. Gue lagi mikir nih terharunya gara-gara apa? Gue lagi mikir terharu gara-gara apa ya? Bisa Dikasih kado. Kagak terharu tuh ada perasaan hangat ya. Nanti dulu ini enggak gitu loh. Kita lihat adegan tadi gitu, adegan seorang ayah meluk anak perempuan yang masih kecil. Putus cinta terus terharu. Terharu akhirnya gue diputusin juga. Akhirnya dia sadar, dia memilih orang yang salah.
Kenapa nggak dari kemarin? Akhirnya gue lolos. Artinya udah mengajarkan hal yang benar kepada perempuan ini. Tiba-tiba cewek yang nangis minta balikan. Kamu yaudah aku jadi putus. Itu baru nangis sedih. Rencana gagal. Dia terharu lu terus cinta. Enggak, sedih aja, sedih. Sedih ya. Nah, tapi gue lupa yang disedihin apa. Maksudnya apakah sedih karena sudah segitu cinta. Ntar dulu, ini cinta ini topik yang berbeda. Apa gue bilang karena cinta ini gue nggak bisa mendefinisikannya dengan baik sih sebenarnya. Tapi ya udah sedih. Ya tahu mungkin sedih karena ya kedepannya gue kalau nonton bareng sama siapa ya? Makan bareng siapa ya gitu. Siapa yang akan ngingetin gue udah makan belum gitu? Gak ada lagi yang bertanya udah makan kamu di mana? Dengan siapa? Gitu kan. Gue kira nangis terharu kayak akhirnya bebas. Akhirnya gue nggak ditanya-tanyain lagi. Bicara nangis terharu, lu pernah nonton ini nggak? Nonton Will Smith? Yang mana? Apa yang di bapak anak aja Pursuit of Happiness. Pursuit of Happiness. Nah di ending kan dia menangis bahagia tuh. Iya. Pernah nggak lu menangis begitu? Gue lupa, gue belum pernah kayaknya. Itu nangis apa ya? Emosional, kayaknya sih emosional. Dia kan merasa bahwa akhirnya dia di apa namanya dipilih, direkrut untuk menjadi karyawan agent itu apa sih asuransi atau apa gitu. Apa Wall Street kan? Saham atau apa gitu, forex itu kali ya gitu. Tapi kan akhirnya dia masuk situ sehingga itu membenahi finansialnya kan kalau nggak salah gitu kan. Dia sudah berjuang sedemikian lama sambil tetap jualan itu loh, apa namanya X-ray yang gede-gede itu mesinnya. Nah, tapi konteks nangisnya dia tuh enak gitu. Nangis yang bahagia meluapkan emosi akhirnya gitu. Dia mungkin mencapai sesuatu. Pernah nggak lo yang begitu? Gue lupa. Gue belum pernah nih. Kayaknya pernah mencapai sesuatu kayaknya. Kita nggak pernah puas, nggak pernah terharu makanya. Aduh, nggak punya tujuan akhir. Nggak pernah cukup loh kayaknya. Hidup kayak air mengalir. Hidup nggak punya tujuan, laki-laki macam apa ini? Ambisi nggak ada, tujuan nggak ada. Pada waktu dikit bikin konten. Apa itu bikin konten ini apa? Gue pernah nggak ya nangis? Konteksnya itu ya? Konteksnya lagi seneng gitu ya. Saking senengnya. Iya. Luapan perasaan berarti kayak gitu. Pernah nggak? Itu ini loh. Apa namanya? Itu kan makanya ada istilah tangisan bahagia kan. Jadi konteks menangisnya enak banget menurut gue ya, justru keren banget gitu. Atlet lah mungkin yang beberapa kali begitu mencapai. Kalau di sisi gagal, oke, gitu lu gagal karena tidak mencapai sesuatu, lu sedih, luapan emosi kayak tadi kan, tidak bisa kok, gue nggak bisa memenangkan ini. Banyak lah itu final-final bola kita nonton. Tapi kalau yang mencapai sesuatu kan, apa misalnya Olimpiade, hasilnya gitu kan, di podium, gitu, di podium terus meneteskan air mata, enak kayaknya ngeliatnya gitu. Pernah nggak? Kita kayaknya nggak pernah. Gue lupa. Kita nggak pernah merasa berhasil. Pernah lagi. Atau tidak pernah berjuang. Itu lebih sakit lagi. Nggak pernah segitunya dia berjuang. Iya kan? Tapi membayangkan ya. Coba kita bayangkan misalnya atlet gitu. Sebenarnya paling dekat sama kita saya wisuda ya. Wisuda harusnya. Nggak makanya. Itu kan sebenarnya kayak susah payah misalnya. Apa kita kurang susah payah di kuliah? Kayaknya susah banget sih. Kuliah S1. Iya. Gua sesusah itu. Iya, tapi maksud gue kan ada juga yang terharu. Ada juga yang orang tua kita terharu. Orang tua kita kan mungkin bukan pada terharu bukan pada sedih. Bangga. Justru senang. Iya. Anjir, gue gak keluar duit lagi. Akhirnya selama ini bisa lalu kau sudah menyerap uang mama bapak jalan-jalan. Sekarang gantian kalian yang bekerja. Kasih duit. Hidup lah dengan Tapi sebenarnya itu misalnya paling deket ya. Paling deket sih itu. Mungkin karena menurut gue di konteksnya, aku nggak tahu sih kalau di Will Smith mungkin dia titik terendahnya dia kan. Ini kayak escape-nya dia gitu. Kan, iya, tinggal apa? Tinggal dia anaknya harus biayain anaknya kan yang dipikirin terutama itu. Iya. Dia sebenarnya nggak terlalu dengan dirinya gitu. Tidur di toilet, iya kan. Gitu. Dan sampai dia mencapai itu, gini, yang gue ingat ya film itu konteksnya dia merasa begitu dia mencapai itu hidup gue pasti akan membaik. Iya. Gitu. Jadi tercapai banget gitu. Enggak, gue coba balik lagi ke kuliah. Emang waktu lu wisuda perlu merasakan apa? Gue tidak merasakan apa. Gue bilang kan seharusnya buat kita itu yang paling dekat sebenarnya karena
misalnya udah 4 tahun berjuang lah gitu. Gue sih lagi ketawa-tawa sih saat itu. Gue ya. Lu wisuda ngerasain apa? Kenapa? Wisuda ngerasain apa? Flat aja sih gue. Kan gue sama temen gue jadi gue ketawa-ketawa. Happy kan maksudnya? Iya. Wah, tapi itu aneh juga ya konteksnya. Kita happy dari apa sih? Kita keluar mulut macan masuk mulut buaya. Iya nggak sih? Itu selamat datang, welcome to the jungle, dunia kerja. Gitu. Ya, tapi mungkin di situ emang belum kepikiran aja, kayak mikirnya ya udah nih udah selesai di sini. Ya kita tidak seperti orang lain yang sudah mempersiapkan hidupnya dengan baik. Kita merasa oke, ada milestone dulu gitu, ada titik dulu untuk bernapas lega. Padahal nggak juga ya. Apa ya, belum sih gue belum sih. Belum pernah menangis karena apa? Pencapaian. Belum. Iya. Bahkan ngeliat orang kayak gitu aja, maksudnya yang bener-bener gue ketemu orang kayak gitu. Di TV gitu. Iya, paling cuma di TV doang. Kalau real life nggak pernah. Lebay banget. Enggak dong. Lebay biasa aja. Drama. Biasa aja. Berkamera gimmick gitu. Biar gampang dijualannya. Buat iklan naik. Belum sih gue belum pernah. Gue juga makanya gue coba inget-inget. Gue mencapai sesuatu sampai nangis, sampai bahagia bener gitu. Enggak sih. Apa karena itu juga bukan, nggak tahu sih. Tapi gue merasanya misalnya atlet gitu ya kan, dia mungkin sudah berlatih keras, nggak tahu ya. Apa maksud gue ada hal-hal yang dia korbankan. Iya. Dan kemudian berprestasi kan sesuatu yang kita harus tanya sih. Tapi mungkin itu masalah juga nggak sih, kayak buat cowok gitu. Ya kalau konteks berprestasi ya, tapi misalnya kayak patah hati atau apalah buat cowok gitu. Kalau nangis tuh seakan-akan ya lu kurang lemah. Dan itu kan apa ya? Nggak tahu sih, mungkin salah satu beban laki lah menurut gua. Boys don't cry. Iya, boys don't cry. Iya sih. Banyak yang kayak masa cowok nangis? Iya. Apalagi kalau itu, yang tadi patah hati, nangis kayak nggak ada cewek lain aja. Iya. Kalau gue sih bukan masalah nggak ada cewek lainnya, jangan depan gua dong. Jangan berdua doang dong. Iya. Itu tuntutan laki sih yang mungkin di sekarang apa ya? Gue kadang-kadang ada yang dibilang nangis itu sebenarnya vulnerable, bahasa tubuh yang lu nggak bisa ngungkapin apa-apa lah, saya lu netesin air mata gitu. Dan itu biologis lah gitu. Natural gitu. Tapi ya dalam konteks kita kan kayak laki ya jangan nangis. Tapi tekanan lingkungannya seperti itu nggak? Gue sih tidak pernah ada di tekanan, nggak tahu ya, gue mungkin tidak cocok juga dari tekanan lingkungan yang segitu memaksa lu untuk bawa laki jangan nangis gitu. Nggak tahu, mungkin karena lagi-lagi kan ya lu pasti mencari lingkungan yang cocok untuk diri lu gitu. Gue mencari lingkungan cocok untuk diri gue, ya lingkungan gue adalah orang yang bisa memahami. Selama lu nangisnya tidak konteks bodoh. Iya. Gitu, konteks bodoh nih misalnya mau nembak cewek ditolak nangis, kayaknya memang itu ada di level yang terlalu rendah. Kecuali tadi misalnya sudah sekian lama, apalagi misalnya mau menikah, terus nggak jadi karena sesuatu hal di lingkungan yang gue alami sih bisa dimaklumi kayaknya. Kesedihan itu gitu. Atau misalnya kayak tadi Henry kegagalan mencapai sesuatu, mungkin bisa dimaklumi. Selama itu, dan itu kan dalam konteks lu kan sesuatu yang besar ya Henry. Suatu keinginan lah gitu yang sudah lu pendam dan udah bertahun-tahun mungkin. Udah gue lakuin terus. Gitu, bahwa itu fair ya wajar aja sih kayaknya sih. Lingkungan gue ya melihatnya seperti itu gitu. Gitu sih. Jadi boleh nih cowok nangis. Nangis lah, masa nggak nangis? Setuju sama Dewa kita. Iya, sebenarnya sih kalau dari lagu The Cure gue lupa liriknya, tapi sebenarnya konteks The Cure juga bukan cowok jangan nangis. Iya. Tapi dia menyatakan bahwa ya gue nggak apa karena cowok kan dianggapnya nggak boleh nangis. Itu sebenarnya konteks lagunya sih. Boleh aja. Jadi boleh ya teman-teman, cowok boleh nangis, tapi kayak tadi Ardi bilang kita setuju juga. Lihat tempatnya gitu, lihat tempatnya, jangan depan publik juga, bukan apa-apa, awkward, bukan masalah nggak boleh. Iya, tiba-tiba lu ini paling gampang deh, lu lagi jalan kelingking lu kena kaki meja, keluar air mata. Iya. Sakit, Pak, bodoh sekali itu. Atau lu lagi di barber, lagi cukuran kumis dicabut bulu hidung lu. Itu buset.
Itu yang nangis sih barbernya kan. Gua kena tampol pasti ya. Itu gak terhindarkan sih. Iya. Ya, jadi boleh nangis. Tapi lihat tempat aja. Lihat situasi. Iya. Dan mungkin sama kami juga, kita juga kan belajar untuk mempertebal tingkat kesedihan kan. Maksudnya dalam konteks-konteks tertentu. Nggak tahu sih, tapi gue juga suka tadi ceritanya Ardi yang tentang perempuan yang walaupun dia menangis dia menghibur temennya gitu. Kita mungkin juga bisa jadi lebih kuat untuk bantu menghibur kan sebenarnya kan gitu. Tapi sih susah sih itu kalau kedukaan ya. Susah juga sih. Susah emang. Jadi gue kalau di kedukaan nih, gue mundur men. Jadi gue nangis aja dulu ya kan. Sebelum ini sotoy banget gue menghibur orang, gue juga sedih gitu. Agak sotoy perasaan gue sih. Ya tergantung kondisi berarti, tergantung kondisinya sih sebenarnya. Kita boleh. Boleh. Ini kita nggak punya perspektif dong, maksudnya sepakat boleh. Nggak apa-apa. Ya, latar belakangnya ya. Latar belakangnya beda-beda. Lo gue kan tetap jangan depan. Di depan dulu, jangan depan dulu aja. Jangan berduaan sambil makan bakso. Oke, kira-kira gitu. Episode kali ini Boys Don't Cry. Untuk para laki cengeng. Nggak apa-apa. Nangis aja. Sedih mah sedih aja. Sedih aja. Oke. Sampai ketemu lagi di episode Biar Baper berikutnya. Dah.